Oke ya, silakan dimulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mador Faiza Kiki dari kelas D3 SI 4404. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar arsitektur jaringan komputer. Di sini adalah cara membuat web hosting yang SOP yang dibutuhkan adalah aplikasi pembuat source code atau coding. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code, browser, dan aplikasi Git. Dan langkah-langkah dan hal-hal yang perlu dibuat untuk membuat website adalah bahasa pemrograman HTML, Bootstrap, dan CSS. Langkah-langkah yang pertama, membuat website menggunakan HTML terlebih dahulu. Dalam pembuatan di sini, saya menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Kemudian, jika sudah selesai membuat website, login ke GitHub dan buatlah repository. Seperti ini. Setelah membuat repository, kita menjalankan Git bash untuk mengupload file lokal ke GitHub. Caranya adalah setelah dipasang Git bash, kita Git bash here di folder HTML tersebut atau web yang telah dibuat. Kemudian kita menjalankan beberapa perintah dalam Git untuk memulai upload file seperti menuliskan email, username, kemudian beberapa sintak untuk mengupload file. Setelah sukses mengupload file dan muncul seperti ini, kita buka repository GitHub dan jika berhasil upload maka akan muncul file seperti ini. Jika file website sudah muncul, maka kita buka vercel.com, website untuk membuat hosting web. Kemudian kita ambil project dari GitHub dan dengan cara menghubungkan akun GitHub ke Vercel. Jika sudah muncul di Vercel, kita klik projectnya seperti ini. Kemudian klik import. Dan setelah di-import, ada langkah-langkah untuk memberi project name, framework, root directory, dan lain-lain. Kemudian klik deploy untuk memulai web hosting. Setelah menunggu beberapa saat, web sudah terhosting dan bisa diakses melalui internet. Dan berikut adalah tampilan web yang sudah dihosting. Sebentar, Pak. Oke ya, simple ya. Oke, sip. Gak apa. Ya, Pak. Sudah. Oh, sudah. Apa blognya harus tampilin dulu, Pak? Boleh ditampilin ya. Setelah Fauzi Mahdor, siapa ya? Saya, Pak. Boleh. Oh, sudah tampil ya. Di sini adalah web yang sudah di-hosting yang bisa diakses melalui internet melalui URL ini. Kemudian di sini ada identitas dan juga file PDF tebas yang bisa di-download. Oh, oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus ya. Ini langsung mulai aja, Pak. Share dulu, share screen. Oh ya. Karunia Putri Tarhusid. Oke, sudah tampil ya, dipresentasikan, bagus nih. Nanti slide-nya dikoordinasikan ya Mia ya. Ya, Pak. Ke Google Drive, kamu aja deh yang penting share ya nanti ya. Ya, udah yang ada di folder yang kemarin, Pak, di grup kelas. Oh, nanti di ini lagi ya. Ini Google ya, Pak. ya. Ya, Pak. Sip. Ya. Jadi kemarin saya web hostingnya menggunakan www.wix.com
Pertama pilih get started, lalu nanti akan disuruh sign up dan buat akun. Lalu kita daftarkan email dan password kita, bikin akun. Setelah menyelesaikan menu sign up, nanti pihak Wix-nya akan memberikan pertanyaan untuk menyesuaikan web sesuai kebutuhan kita. Jadi bisa kita pilih untuk misalnya kalau mau buat personal blog atau buat orang lain atau buat perusahaan gitu. Lalu setelah menjawab itu nanti Wix-nya bisa membantu kayak bikin langsung template, tapi karena tugasnya disuruh merancang sendiri jadi kemarin saya skip, lalu saya pilih temanya sendiri. Saya pilih personal blog. Nah, lalu di sini kita bisa ngatur desain blognya, bisa fotonya kita ganti, jenis fontnya. Kita juga bisa mengupload fontnya sesuai yang kita mau dari koleksi kita. Lalu latar belakang dari websitenya juga bisa kita atur sendiri di menu berikut ini. Jika sudah selesai, kita pilih, nanti tekan save, lalu tekan publish. Website yang sudah dipublish itu bisa dikunjungin. Sebentar. Ini ditampilin, Pak. Iya. Saya sambil ini dengan ketua kakak dulu ya. Ada. Sebentar. Sebentar, Pak. Ya, apa-apa. Ini kemarin websitenya, Pak. Contoh tampilan website yang dibuat di wixsite.com. Oke, what's on my mind? Iya, Pak. Oke, sip. Oke, Nia. Oke, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Selamat siang. Selamat siang. Tinggal bikin web ini kamu ya, bisa jualan baju ya. Iya, Pak. Blog personal. Benar. Mahdur sudah. Kalau Nia nggak apa, sudah boleh live ya. Kalau Mahdur biarkan ya, masih di sini. Soalnya nih, satu lagi Yolanda. Silakan Yolanda. Oh, ya udah Karunia siapa nih? Mahdur ya? Mahdur temenin ya. Yolanda, silakan share ya. Baik, Pak. Yolanda, Natalia, siapa? Sihit. Sudah tampil, Pak? Sudah tampil ya. Kameranya jangan lupa. Selamat siang. Nama saya Yolanda Natalia Sihite dengan NIM 6701202058 dari kelas D3SI 4402 dengan mata kuliah. Ya, Pak. Di zoom dulu dikit lagi ya, di zoom plus lagi tampilannya biar. Sudah, Pak. Okay. Mata kuliah pengujian perangkat lunak. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengujian aplikasi dengan metode black box testing dengan nama aplikasi KFC-ku. Deskripsi aplikasi KFC-ku adalah aplikasi pemesanan makanan dan minuman cepat saji yang terkenal dengan ember ayam goreng yang dapat dipesan juga secara online yang dibuat oleh KFC restoran cepat saji agar makanan di restoran KFC bisa kita pesan dimanapun kita berada.
Tujuan pengujian merupakan pengujian yang dapat dilakukan dengan melakukan pengamatan pada hasil eksekusi melalui beberapa data uji, dan memeriksa fungsional yang terdapat pada aplikasi. Tahapan pengujian 1. User melakukan tahapan akses ke halaman login. 2. User melakukan pendaftaran akun. Implementasi pada halaman login KFC-ku. Berikut merupakan tampilan halaman login pada aplikasiku. Halaman login ditunjukkan kepada pengguna yang sudah memiliki akun KFC-ku atau bisa langsung menekan daftar. Syarat untuk masuk pada halaman login aplikasi KFC-ku yaitu yang pertama, pada nomor HP. Harus memasukkan nomor HP yang aktif untuk menerima notifikasi kode. Yang kedua, nomor harus benar. Harus benar, jangan sampai salah. Yang ketiga, hanya menggunakan angka, tidak bisa menggunakan huruf ataupun simbol lainnya. Yang keempat, nomor HP hanya bisa digunakan satu kali pendaftaran. 2. Pada kata sandi. Kata sandi bebas, tidak ada ketentuan. Yang ketiga, pada data pribadi, tidak bisa menggunakan huruf. Nama tidak bisa menggunakan simbol. Yang keempat, pada verifikasi kode, hanya menggunakan angka, harus memasukkan kode yang benar yang telah dikirimkan melalui SMS. 1. Pengujian pada halaman login atau masuk pada akun yang sudah terdaftar. Test case description, mengisi data dengan benar. Test case, nomor HP 0822 8951 6757 dengan kata sandi CT01. Expected result, aplikasi akan menampilkan halaman profil dan pengaturan. Actual result, aplikasi akan menampilkan halaman profil dan pengaturan. Status berhasil. Test case description, kata sandi dan nomor HP dikosongkan. Test case, nomor HP kosong, kata sandi kosong. Aplikasi akan expected result, aplikasi akan menampilkan kata silakan isi data dengan benar. Actual result, aplikasi menampilkan kata silakan isi semua data yang wajib diisi. Status berhasil. Test case description, mengisi nomor HP yang salah atau belum pernah terdaftar. Test case, nomor HP 0822 8951 7788 dengan kata sandi CT01. Expected result, aplikasi akan menampilkan kata nomor handphone yang Anda masukkan salah. Actual result, aplikasi menampilkan kata nomor handphone Anda belum terdaftar. Status berhasil. Test case, mengisi kata sandi yang salah. Nomor HP, test case, nomor HP 0822 8951 6757 dengan kata sandi 009. Dengan expected result, aplikasi akan menampilkan kata sandi yang Anda masukkan salah. Actual result-nya, aplikasi menampilkan kata sandi yang Anda masukkan salah. Status berhasil. Test case description, mengisi nomor HP dan kata sandi yang salah. Nomor HP, test case, nomor HP 0822 8951 6677 dengan kata sandi CHT009. Actual result, expected result-nya, aplikasi akan menampilkan kata nomor handphone dan kata sandi yang Anda masukkan tidak terdaftar. Actual result-nya, aplikasi menampilkan kata nomor handphone Anda belum terdaftar. Status berhasil. Yang kedua, pada halaman daftar. Berikut merupakan tampilan dari halaman daftar pada aplikasi KFC-ku. Halaman daftar pada aplikasi KFC-ku hanya mengisikan 4 data diri. Terdapat syarat untuk mengisi data diri pada halaman daftar yaitu 1. Memasukkan nama dengan benar tanpa menambah angka atau simbol.
Kedua, semua kolom data harus diisi. Ketiga, tidak boleh menggunakan nomor handphone yang sudah terdaftar. Pengujian pada halaman daftar, test case description, mengisi data dengan benar, test case, nama Yolanda Natalia, nomor HP 0822 4711 6, tanggal lahir 29 Juni 2003, jenis kelamin perempuan. Expected result, aplikasi menampilkan kata, silakan masukkan kode verifikasi yang telah dikirim melalui SMS. Actual result, aplikasi menampilkan kata, silakan masukkan kode verifikasi yang telah dikirimkan melalui SMS. Status berhasil, test case description, mengosongkan salah satu data. Test case, nama Yolanda Natalia. Nomor HP 0822 4711 26, tanggal lahir 29 Juni 2003. Jenis kelamin kosong. Expected result-nya, aplikasi menampilkan kata silahkan masukkan data yang benar. Actual result-nya aplikasi menampilkan kata silakan isi data dengan benar. Status berhasil. Test case description, memasukkan nomor HP yang sudah pernah terdaftar. Test case-nya, nama Yolanda Natalia Sigite, nomor HP 0822 8951 6757. Tanggal lahir 29 Juni 2003, jenis kelamin perempuan. Expected result-nya, aplikasi akan menampilkan kata maaf, nomor handphone yang Anda masukkan sudah terdaftar. Actual result-nya, aplikasi menampilkan kata maaf, nomor handphone yang Anda masukkan sudah terdaftar. Status berhasil. Sekian dari hasil presentasi black box texting pada aplikasi Capsico. Oke ya. Sip. Ya, jangan lupa nanti dikumpulkan juga ya, kalau ada yang pembaharuan ya ke Rizka Fadilah ya. Iya, Pak. Oke, next. Terima kasih, Pak. Iwan ya, Iwan silakan. Atau siapa duluan nih? Iwan, Mahdur sudah. Nadia, itu ada Restu, silahkan. Ada Claudia Cynthia Bella. Apa Ryan? Jangan berisik loh, ini lagi itu. Oke, silahkan. Kalau nggak ada, kita bisa akhiri ya. Terima kasih perhatiannya semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, maaf saya Pak. Hah? Ada? Masih ada? Oh, terdengar belum Pak? Sudah. Jelas terdengar. Baik Pak. Silakan di-share ya. Jadi teman-teman yang saat ini tergabung sudah launch laptopnya ya, atau mungkin PC, sehingga tinggal share ya, share seperti itu. Sudah terlihat belum Pak? Saya masih belum ya, mungkin loading ya. Nah ini sudah ada Surveyon, sudah. Diperbesar dulu ya, sebentar. Sip, oke. Iwan Setiawan ya. Oke, silahkan Iwan. Surveyon. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iwan Setiawan dari kelas 4401. Hari ini saya akan mempresentasikan pengujian black box testing yang saya lakukan pada aplikasi Surveyon. Baik, Surveyon ini adalah lembaga yang melakukan survei online, baik berupa survei produk,
pasar ataupun tingkah konsumen. Dalam mencari data, mereka menggunakan website dan juga aplikasi Android. Secara tidak langsung, surveyor merupakan pihak penyedia survei online, di mana responden yang terlibat akan mendapatkan bayaran dari setiap survei yang diikuti. Untuk pengujian yang pertama dilakukan pada halaman registrasi. Berikut ini adalah tampilan screenshot dari halaman registrasi aplikasi surveyor. Pada halaman ini, function yang diuji adalah pendaftaran email. Dengan test case yang pertama itu melakukan input data dengan benar, di mana email yang diinputkan adalah bbtsurveyon@gmail.com. Kemudian untuk expected result-nya, input berhasil, aplikasi dialihkan ke halaman pendaftaran berikutnya. Untuk actual result-nya, aplikasi dialihkan ke halaman berikutnya dan menampilkan pesan, please check your email and click on the verification link. Dan statusnya valid atau berhasil. Kemudian untuk test case yang kedua, data dikosongkan dengan email yang dikosongkan dan expected result-nya aplikasi menampilkan pesan email belum diisi. Untuk actual result-nya tidak terjadi apapun, tombol next tidak bisa diklik dan statusnya tidak valid. Kemudian test case selanjutnya, input data tanpa @gmail.com pada email. Email yang dimasukkan adalah bbtsurveyon tanpa @gmail.com. Kemudian expected result-nya aplikasi menampilkan pesan email Anda tidak valid. Untuk actual result-nya, aplikasi menampilkan pesan please enter valid email dan statusnya valid atau berhasil. Kemudian selanjutnya menambahkan spasi pada data dengan memasukkan email bbtsurveyon @gmail.com. Untuk expected result-nya aplikasi menampilkan pesan email Anda tidak valid. Untuk actual result-nya aplikasi menampilkan pesan please enter valid email dan statusnya valid atau berhasil. Function selanjutnya yang diuji adalah pada proses buat username dan juga password. Untuk test case yang pertama adalah input data dengan benar dengan username bbtsurveyon dan password bbtsurveyon 891. Iwan, terlalu ini ya? Iya, Pak. Apa belum kamu uraikan ya? Misalkan untuk email ya, misalkan ada karakter @-nya 2 ya, atau mungkin 123 iwan@gmail misalkan ya, jangan itu belum kamu begitu uraikan ya. Oh, yang @gmail 2 gitu ada kok di bawah. Coba cek lagi barusan, masih banyak ya yang masih apa namanya belum dirinci ya. Coba cek lagi, coba sebentar. Satu email kosong tanpa apa? Tanpa DNS, terus diawali dengan angka mana? Coba cek di atas ada nggak? Iwan, coba Ya, dicek Pak. ya. Diawali belum ya, masih belum test case-nya, nanti bisa kamu uraikan lagi ya. Iwan, Baik, Pak. halo? Ya, sip. Ini dilanjut aja atau gimana, Pak? Oke, lanjut. Baik, Pak. Kemudian untuk test case data yang dikosongkan dengan username kosong dan juga password kosong, untuk expected result-nya aplikasi menampilkan pesan username dan password belum diisi. Untuk actual result-nya tidak terjadi apapun, tombol next tidak dapat diklik, maka statusnya tidak valid. Selanjutnya password yang dikosongkan dengan username bbtsurveyon dan password yang dikosongkan.
expected result-nya aplikasi menampilkan pesan harap isi password terlebih dahulu. Dan untuk actual result-nya tidak terjadi apapun karena tombol next tidak dapat diklik, maka statusnya tidak valid. Selanjutnya username yang dikosongkan. Dengan username yang dikosongkan dan password BBT Surveillon 891 untuk expected result-nya aplikasi menampilkan pesan harap isi username terlebih dahulu dan actual result-nya tidak terjadi apapun karena tombol next tidak dapat diklik, jadi statusnya tidak valid. Selanjutnya, input password tanpa huruf kapital dan angka, yaitu BBT Surveillon dan passwordnya BBT Surveillon. Untuk expected result-nya, aplikasi menampilkan pesan password lemah, silakan ubah password Anda. Kemudian untuk actual result-nya tidak terjadi apapun, tombol next tidak dapat diklik dan statusnya tidak valid. Selanjutnya pengujian yang dilakukan pada halaman masuk atau login. Berikut ini adalah tampilan dari halaman login Surveillon. Untuk test case yang pertama yaitu input data dengan benar, di mana email dan password yang diinputkan adalah benar. Jadi expected result-nya input berhasil, aplikasi menampilkan halaman beranda. Kemudian actual result-nya input berhasil, aplikasi langsung menampilkan beranda utama. Statusnya valid atau berhasil. Selanjutnya data dikosongkan dengan email dan password yang dikosongkan. Untuk expected result-nya aplikasi menampilkan pesan data belum diisi, dan actual result-nya tidak terjadi apapun. Tombol next tidak dapat diklik. Statusnya tidak valid. Kemudian input data yang salah. Email yang diinputkan adalah benar dan email yang diinputkan adalah salah dan password yang salah. Untuk expected result-nya aplikasi menampilkan pesan email dan password tidak cocok. Untuk actual result-nya aplikasi menampilkan pesan please make sure email and password are correct. Untuk statusnya valid atau berhasil. Selanjutnya, input password yang salah. Email yang dimasukkan adalah benar, namun password yang dimasukkan adalah salah. Aplikasi menampilkan pesan. Untuk expected result-nya, aplikasi menampilkan pesan password Anda salah. Untuk actual result-nya, aplikasi menampilkan pesan please make sure email and password are correct. Kemudian statusnya valid atau berhasil. Selanjutnya, input email dengan 2 kali penggunaan @ Email yang dituliskan atau yang diinput adalah bbtsurveillon@gmail.com dan password yang dimasukkan adalah benar. Untuk expected result-nya aplikasi menampilkan pesan email Anda salah, dan untuk actual result-nya aplikasi menampilkan pesan please make sure email and password are correct dan statusnya valid atau berhasil. Selanjutnya, pengujian yang dilakukan pada halaman buat pertanyaan atau quick poll. Berikut ini adalah tampilan dari halaman quick poll aplikasi Surveillon. Untuk test case pada halaman ini yang pertama yaitu data dikosongkan, di mana judul pertanyaan dikosongkan dan pertanyaannya juga dikosongkan. Expected result-nya aplikasi menampilkan pesan data belum diisi. Untuk actual result-nya, aplikasi menampilkan pesan peringatan di bawah form, maka statusnya berhasil atau valid. Selanjutnya, judul memasukkan judul kurang dari 8 karakter, di mana judul pertanyaannya adalah kuliah, dan pertanyaan yang diinputkan adalah bagaimana pendapat Anda tentang kondisi perkuliahan saat ini. Untuk expected result-nya, aplikasi menampilkan pesan masukkan huruf minimal 8 karakter, dan actual result-nya aplikasi menampilkan pesan peringatan di bawah form, silahkan masukkan huruf 8 sampai 127. Maka statusnya valid atau berhasil. Selanjutnya pertanyaan yang dikosongkan dengan judul kondisi perkuliahan dan pertanyaan yang dikosongkan. Untuk expected result-nya, aplikasi menampilkan pesan, silahkan isi pertanyaan Anda. Dan actual result-nya, aplikasi menampilkan pesan, selamat.
dan angket baru tanpa pertanyaan sudah berhasil dibuat, maka untuk statusnya tidak valid. Selanjutnya, input karakter numerik. Untuk judul yang diinputkan adalah angka dari 1 sampai 8, dan juga pertanyaan yang diinputkan adalah angka dari 1 sampai 8. Expected result-nya aplikasi menampilkan pesan selamat, dan angket baru berhasil dibuat. Untuk actual result-nya, aplikasi menampilkan pesan selamat, angket baru berhasil dibuat, dan maka statusnya valid atau berhasil. Untuk test case yang terakhir, tidak memilih tipe jawaban. Judul yang dimasukkan adalah kondisi perkuliahan, dan pertanyaan yang dimasukkan adalah bagaimana pendapat Anda tentang kondisi perkuliahan saat ini. Untuk actual result-nya, untuk expected result-nya, aplikasi menampilkan pesan peringatan di bagian bawah kotak isian. Untuk actual result-nya, tidak ada pesan peringatan. Aplikasi menampilkan tulisan merah untuk setiap tipe jawaban. Maka statusnya tidak valid. Baik Pak, mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan Pak. Sip. Next, silakan. Yolanda, Iwan, Mahdor, boleh silakan kalau live dari Google Meet ya. Yang lain silakan ya. Nadia, Naufal, dan Claudia Cynthia Bella ya. Siapa duluan ini? Claudia dulu, Pak. Ya, boleh. Maaf, Pak. Claudia nggak bisa on cam, soalnya jaringannya lagi bermasalah, Pak. Iya. Share screen-nya udah keluar belum, Pak? Sudah, tapi di Zoom dulu ya. Nah, sip. Segini, Pak? Ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Claudia Riza Putri dengan NIM 6701204062 dari kelas D3SI 4402 akan mempresentasikan pengujian black box testing aplikasi Manggaton. Manggaton adalah aplikasi gratis untuk membaca komik yang bergambar manhwa dan manga di ponsel ataupun di laptop. Semua komik berwarna. Komik ini bergenre action, romantis, komedi, fantasi, dan petualangan, horor, dan lain-lainnya. Mayoritas komik yang ada di dalam aplikasi ini adalah manhwa. Manhwa tersebut telah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Manhwa sendiri memiliki ciri khas grafis yang lebih tajam dan khas 2 dimensi. Bisa dibilang komik ini jelas banyak diisi tokoh yang cantik dan tampan. Manggaton ini memiliki beberapa fitur menarik, yaitu Discover, Genre, Daily, Library, dan Mind. Kini telah ada fitur baru yang mendukung tambahan efek suara pada saat merekam audiobook. Implementasi. Berikut adalah halaman sign in pada Manggaton. Di sini ada tampilan pertama, yaitu kalau masuk ke Manggaton nanti akan langsung ditampilkan seperti untuk masuk sign in dulu, seperti ada Google, masuk melalui Google ataupun Facebook, Apple, dan lain-lainnya. Terus ini berikut merupakan tampilan dari halaman sign in aplikasi Manggaton. Halaman pertama melakukan sign in menggunakan akun Google yang ada, akun Facebook, ataupun akun Apple. Atau menggunakan pilihan lain menggunakan email, Twitter, dan Line. Cara untuk melakukan buat akun yaitu menggunakan Facebook,
Nomor 1, menggunakan Facebook. Nomor 2, memasukkan alamat email yang terdaftar di akun Google. Nomor 3, koneksi ke akun iOS jika ingin atau bisa dilewati. Lalu memasukkan nama depan, memasukkan tanggal lahir. Nomor 6, memasukkan jenis kelamin. Jenis kelamin bisa ditampilkan di profil Anda atau bisa menggunakan avatar. Nomor 7, dapat memilih genre komik yang disukai atau dapat dilewati. Lalu, ini merupakan pengujian pada halaman login yang dilakukan dengan kriteria berikut. 1. Task case description-nya, mengisi data dengan benar. Task case-nya email dwclaudiayudizaputri@gmail.com dengan password aku aja 12. Expectation result-nya, aplikasi akan menampilkan halaman utama. Actual result-nya, aplikasi akan menampilkan halaman utama, statusnya berhasil. Lalu from dikosongkan, seperti emailnya dikosongkan, passwordnya dikosongkan. Aplikasi akan menampilkan email dan password wajib diisi. Aplikasi tidak menampilkan halaman beranda atau utama, dan statusnya berhasil. Lalu selanjutnya, mengisi email atau password yang salah. Email seperti dwclaudiayudizaputri@gmail.com dengan password akuajalah1234. Aplikasi menampilkan email atau password salah. Aplikasi akan menampilkan coba lagi. Berhasil. Status dengan berhasil. Lalu mengisi data dengan benar. Masukkan melalui Facebook, nomor ponsel atau email 085363864480. Passwordnya aku ajalah 123. Lalu aplikasi akan menampilkan halaman utama. Aplikasi akan menampilkan halaman beranda atau utama dengan status berhasil. Lalu from dikosongkan, masuk melalui Facebook, nomor ponsel atau email dikosongkan, password lalu dikosongkan. Aplikasi akan menampilkan wajib diisi email atau nomor ponsel, passwordnya wajib diisi, dan aplikasi tidak akan menampilkan halaman beranda atau utama, lalu berhasil statusnya. Lalu mengisi dengan nomor ponsel atau email atau password yang salah. Masukkan melalui Facebook, nomor ponsel atau email. Nomor teleponnya 085363863880 dengan password aku ajalah nggak tahu 34. Aplikasi akan menampilkan nomor ponsel atau email atau password yang salah. Aplikasi akan menampilkan halaman beranda atau utama berhasil. Mengisi data dengan benar, masuk melalui fingerprint atau melalui scan jari tangan pengguna. Biasanya fingerprint digunakan dengan HP atau HP yang menggunakan iOS. Aplikasi ini akan menampilkan akun email yang ada pada akun pemilik dan mengarahkan pemilik untuk menekan setuju dengan persyaratan yang disediakan pihak aplikasi. Lalu nanti akan langsung ada tampilan halaman utama atau beranda pada aplikasi. Aplikasi ini akan menampilkan halaman utama atau beranda, lalu statusnya berhasil. Lalu mengisi data dengan benar, masuk melalui Twitter, nama pengguna atau email claudiayuriza@gmail.com, password 1234. Aplikasi akan menampilkan halaman utama, lalu aplikasi akan menampilkan halaman beranda atau utama, lalu berhasil. Jika formnya dikosongkan, maka masuk melalui Twitter, nama pengguna atau email dikosongkan, lalu password dikosongkan, maka aplikasi menampilkan nomor ponsel atau email dan password wajib diisi. Aplikasi tidak akan menampilkan halaman beranda atau utama, lalu status berhasil. Mengisi nama pengguna atau email atau password yang salah, masuk melalui Twitter, nama pengguna atau email claudiayuriza@gmail.com, password claudia12. Aplikasi akan menampilkan nama pengguna atau email
atau password salah. Aplikasi akan menampilkan coba lagi, lalu statusnya berhasil. Mengisi data dengan benar, masuk menggunakan line. Jika pengguna mempunyai line, nanti akan langsung diarahkan untuk masuk pada aplikasi melalui line dengan menekan OK. Aplikasi akan menampilkan halaman utama, lalu aplikasi akan menampilkan halaman beranda atau utama, lalu status akan berhasil. Lalu ini berikut adalah halaman buatan akun, data pribadi. Pada halaman buat akun terdapat tempat untuk menginput data seperti ID, nickname, atau nama avatar, jenis kelamin, daftar hitam pada buat akun agar si pembaca bisa menaruh komik yang tidak pantas di daftar hitam tersebut sehingga bisa diproses oleh pihak aplikasi Mangga. Test case description-nya mengisi data dengan benar. Test case ID 9263720, nickname Claudia, avatar berupa foto atau avatar, kelamin perempuan, daftar hitam tidak ada. Expect result, aplikasi akan menampilkan halaman utama. Actual result, aplikasi akan menampilkan halaman utama dengan status berhasil. B. Tampilan halaman utama dari aplikasi Manggatun. Berikut adalah tampilan halaman utama dari aplikasi Manggatun. Ini adalah sampulnya. Pada halaman utama ini ditunjukkan kepada pengguna yang ingin mencari berbagai macam komik yang bisa dibaca dan juga terdapat genre komik dari genre romantis sampai fantastik. 2. Pengujian pada halaman utama pada aplikasi Manggatun. Test case description-nya. Halaman utama Manggatun. Test case-nya. Di halaman beranda terdapat memilih ranking komik atau novel terpopuler yang tersedia di Mangga. Expect result-nya, aplikasi akan menampilkan berbagai komik populer mingguan yang terbaru. Actual result-nya, aplikasi akan menampilkan komik terpopuler dengan status berhasil. Lalu selanjutnya, dapat memilih jadwal komik novel dari hari Senin sampai Minggu dengan gambarnya. Lalu aplikasi akan menampilkan jadwal waktu up komik mingguan. Aplikasi akan menampilkan jadwal up komik lalu dengan status berhasil. Lalu halaman selanjutnya terdapat simbol mahkota atau logo mulia untuk VIP Anime dengan tampilan seperti ini. Lalu aplikasi akan menampilkan proses pembayaran sebagai tanda VIP. Aplikasi akan menampilkan bonus eksklusif dan menampilkan proses pembayaran sebagai tanda VIP dengan status berhasil. Lalu terdapat pusat misi. Aplikasi menampilkan pusat misi baca komik novel dan jika berhasil menjalankan misi akan mendapatkan poin-poin yang telah ditentukan dari Mangga. Aplikasi menampilkan pusat misi dan berhadiah dengan status berhasil. Lalu terdapat check-in. Aplikasi akan menampilkan check-in untuk voucher membaca komik gratis. Aplikasi menampilkan check-in untuk voucher gratis dengan status berhasil. Lalu pada halaman genre terdapat komik, novel, dan chat story. Seperti tampilan berikut. Pada aplikasi ini menampilkan komik, novel, dan chat story dari yang terpopuler semua genre romance, horor, fantasi. Aplikasi akan menampilkan komik, novel, chat story dengan berbagai genre dengan status berhasil. Lalu pada halaman ditemukan terdapat mencari komik, audio chat, room, game pakaian, menulis dan komentar seperti gambar di bawah ini. Aplikasi akan menampilkan search untuk mencari berbagai informasi. Aplikasi menampilkan search untuk informasi atau komik novel dengan status berhasil. Di halaman rak buku terdapat novel atau komik yang telah dibaca atau yang telah difavoritkan. Dengan tampilan seperti ini, aplikasi akan menampilkan menu rak buku dari si pembaca
terdapat komik atau novel yang telah dibaca dan difavoritkan oleh si pembaca. Aplikasi menampilkan menu rak buku dari pembaca dengan status berhasil. Di halaman selanjutnya terdapat profil pembaca, yaitu dengan tampilan seperti ini. Aplikasi akan menampilkan profil pengaturan si pembaca. Aplikasi menampilkan profil pengaturan ID, nickname, avatar, kelamin, dan daftar hitam si pembaca dengan status berhasil. Baiklah, hanya itu yang saya dapat sampaikan. Jika ada pertanyaan. Oke. HP-nya jatuh nih. Gimana, Pak? Enggak, ini HP-nya anaknya jatuh. Enggak apa-apa. Sudah, bagus ya. Sip. Baik, Pak. Terima kasih. Baiklah, hanya itu yang saya dapat sampaikan. Terlebih dan kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan jatuh. Oke ya, makasih. Next. Oke, next. Saya, Pak. Oh ya, Nadia, silakan Nadia. Maaf, Pak, apa sudah muncul? Sudah muncul, diperbesar ya, dan bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nadia Ayu Pramudita dengan NIM 6701202026, kelas D3SI 4402. Di sini saya akan mempresentasikan pengujian black box testing aplikasi Lazada berbelanja online. Aplikasi Lazada adalah aplikasi berbelanja secara online. Aplikasi Lazada untuk memfasilitasi penggunaan situs web atau aplikasi seluler untuk memproses pesanan untuk pembayaran mengirimkan produk yang telah Anda beli. Aplikasi ini juga dapat memudahkan berbelanja tanpa keluar rumah. Yang pertama, ada halaman login Lazada. Kita dapat memilih login dengan nomor telepon, dengan akun Facebook, Google, dan lain. Untuk memakai nomor telepon, kita memasukkan nomor telepon dan lalu menunggu kiriman kode verifikasi. Untuk yang ini, login menggunakan Line. Yang ini yang pilih akun menggunakan Google untuk memilih akun, dan ini halaman utamanya. Login ditujukan kepada pengguna untuk mengakses aplikasi Lazada. Pada halaman ini, pengguna login dengan menggunakan nomor handphone atau bisa juga menggunakan akun Facebook, Google, dan lain. Yang pertama, test case description, mengisi data dengan benar. Dengan nomor telepon 081, di sini ada nomor telepon, terus expected result-nya, aplikasi akan menampilkan halaman verifikasi akun. Actual result-nya, aplikasi menampilkan halaman verifikasi akun dan berhasil login dengan status berhasil. From dikosongkan. Nomor telepon. Nomor teleponnya Nadia, Nat. Ya, Pak. Nomor teleponnya masih belum ada ini ya, test case yang lain ya. Misalkan digitnya kurang ya, atau digitnya itu bernilai negatif gitu ya, atau mungkin digitnya melebihi pada umumnya, misalkan harusnya 14 digit maksimal misal ya. Jadi misalkan dia digitnya sampai ada 200 digit misalnya. Masih tuh Ryan. Oke, nah itu ya nanti ditambahin lagi ya. Baik, Pak. Jadi ini dilanjut, Pak. Dilanjut aja. Bila nomor telepon dikosongkan, aplikasi menampilkan pesan nomor telepon wajib diisi.
Lalu actual result-nya aplikasi tidak akan menampilkan halaman verifikasi dengan status berhasil. Selanjutnya mengisi nomor telepon yang salah. Aplikasi akan menampilkan halaman verifikasi. Actual result-nya aplikasi akan menampilkan halaman verifikasi tetapi tidak dapat menerima pesan nomor verifikasi dengan status berhasil. Selanjutnya, bila login menggunakan akun email. Yang pertama, masukin emailnya nadiapramudita28@gmail.com dengan password nadia12345. Aplikasi akan menampilkan halaman utama. Actual result-nya aplikasi akan menampilkan halaman utama dengan status berhasil. Lalu, form dikosongkan. Aplikasi menampilkan email dan password wajib diisi. Actual result-nya aplikasi tidak akan menampilkan halaman utama dengan status berhasil. Selanjutnya mengisi email atau password yang salah. nadiapramudita@gmail.com dengan password nadia11234. Aplikasi menampilkan email atau password salah. Actual result-nya aplikasi akan menampilkan username atau password salah. Coba kembali atau ubah password kamu dengan status berhasil. Selanjutnya ke halaman buat akun. Pada halaman buat akun terdapat tempat untuk menginput data lengkap seperti nama lengkap, ubah kata sandi, nomor handphone, email, jenis kelamin, alamat, nomor rekening jika ada. Karena jika tidak diisi, tidak dapat memesan barang dan harus memasuki data yang valid agar barang yang dipesan dapat terkirim ke tempat yang sesuai dengan data. Selanjutnya, halaman pencarian barang. Pada halaman pencarian ini, terdapat tempat untuk mencari nama barang, nama toko, atau gambar barang yang dibutuhkan pengguna. Yang pertama ada task case description, mengisi nama barang dan nama toko dengan benar. Nama barang tas lempang, Risette Peach, nama toko Sophie Martin. Expected result-nya, aplikasi menampilkan barang dan toko yang dicari oleh pengguna. Actual result-nya, aplikasi menampilkan barang dan nama toko dengan status berhasil. Selanjutnya mengisi nama barang dan toko salah. Nama barang tas selempang. Nama toko Sophie Martin. Aplikasi menampilkan, maaf kami tidak menemukan hasil yang sesuai untuk kata yang Anda cari, karena nama barang disingkat atau tidak jelas dan salah penulisan nama toko. Actual result-nya, aplikasi menampilkan, maaf kami tidak menemukan hasil yang sesuai untuk kata yang Anda cari, dan akan menampilkan untuk pilihan coba pencarian gambar dan coba kata kunci yang berbeda dengan status berhasil. Selanjutnya mengisi gambar barang yang ingin pengguna cari. Yang pertama, memasukkan foto barang. Aplikasi akan menampilkan kamera atau galeri untuk mencari foto barang yang dicari pengguna. Actual result-nya, aplikasi akan menampilkan foto barang yang sedang dicari dengan status berhasil. Selanjutnya ada halaman troli. Pada halaman troli, kita dapat menyimpan dahulu barang yang akan dibeli sebelum dipesan. Task description-nya memasukkan nama barang atau nama toko yang dipilih ke troli. Nama barang Claimas Innisfree, nama toko Innisfree Official. Expected result-nya, aplikasi akan menampilkan produk Innisfree dan akan menampilkan toko Innisfree Official. Actual result-nya, aplikasi akan menampilkan produk Innisfree dan akan menampilkan toko Innisfree Official dengan status berhasil. Yang selanjutnya hanya memasukkan nama barang. Nama barang ke Innisfree, aplikasi akan menampilkan produk Innisfree. Actual result-nya, aplikasi akan menampilkan produk Innisfree dengan status berhasil. Selanjutnya memasukkan nama barang yang salah. Nama barang Claimas, aplikasi menampilkan produk. Actual result-nya, aplikasi akan menampilkan, maaf kami tidak dapat menemukan hasil yang sesuai untuk kata yang Anda cari dan akan menampilkan untuk pilihan coba pencarian gambar dengan status berhasil. Dan coba kata kunci yang berbeda. Sudah, Pak? Ya, oke, sip. Baik, Pak.
Terima kasih Pak, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, next. Novel ya? Davin? Restu? Ya, Pak. Oke ya. Davin, silahkan. Yang Nadia tadi masih ada yang belum selesai ya. Dirinci lagi ya Nadia ya. Email sama nomor telepon ya. Test case-nya masih banyak ya. Baik Pak. Oke Davin, di zoom lagi. Sip. Ya, Pak. Masih kurang ya. Antar aja. Oke. Oke, selamat siang Pak Barji dan teman-teman. Nama saya Alexi Davin Stanley. Saya akan mempresentasikan black box testing dengan aplikasi yang bernama Antaraja. Aplikasi Antaraja ini adalah aplikasi perusahaan jasa pengiriman basis teknologi yang meluncurkan pengiriman via WhatsApp, layanan pengiriman lewat WhatsApp. Pengujian fungsionalitas pada form registrasi. Tujuan pengujiannya yaitu untuk menguji kesesuaian fungsionalitas form registrasi user dengan spesifikasi kebutuhan pengguna. Tahapan pengujian yang pertama adalah konsumen melakukan akses ke halaman registrasi. Yang kedua, konsumen menginput data sesuai dengan form registrasi. Yang ketiga, konsumen klik daftar untuk melakukan pendaftaran. Aturan pada registrasi aplikasi. Pada nama dengan yang pertama nama dengan karakter huruf, yang kedua penggunaan karakter huruf sebanyak 3 sampai 40 karakter dengan spasi. Dan pada password, yang pertama password terdiri dari karakter huruf dan angka, yang kedua penggunaan karakter dibatasi sebanyak 6 sampai 20 karakter, yang ketiga memasukkan tipe karakter password berupa karakter huruf dan minimal 1 kata numerik. Test case for function. Registrasi email. Input registrasi. Input data registrasi dengan benar yaitu test case action input nama lengkap Alexia Davin Stanley dan password Alexia Davin. Expected result-nya aplikasi menampilkan pesan selamat registrasi Anda berhasil dan dialihkan ke halaman login atau halaman utama. Actual result-nya aplikasi menampilkan pesan selamat registrasi Anda berhasil dan dialihkan ke halaman login atau halaman utama. Statusnya valid. Yang kedua, input data registrasi dengan data kosong. Namanya kosong dan passwordnya kosong. Expected result-nya aplikasi menampilkan nama dan password harus diisi. Actual result menampilkan pesan error atau blok merah sesuai dengan kesalahan pengisian form. Data Anda masukkan salah. Silakan isi sesuai dengan ketentuan. Status valid. Yang ketiga, input data registrasi dengan huruf kapital tanpa angka pada nama. Test case nama Alexia Davin Stanley dengan kapital dan password Alexia Davin dengan kapital. Aplikasi menampilkan pesan selamat registrasi Anda berhasil dan dialihkan ke halaman login atau halaman utama. Yang actual result, aplikasi menampilkan pesan selamat registrasi Anda berhasil dan dialihkan ke halaman login atau halaman utama. Status valid. Registrasi nama. Input data dengan huruf nama awalan saja pada nama, yaitu nama A, password Alexia Davin. Expected result-nya yaitu aplikasi menampilkan pesan error atau blok merah sesuai dengan kesalahan pada pengisian pada form. Data yang Anda masukkan salah. Silakan isi data sesuai dengan ketentuan. Aplikasi menampilkan pesan error atau blok merah sesuai dengan kesalahan pengisian form. Harus 3 sampai 40 karakter yang berupa huruf dan spasi. Status valid. Input data registrasi dengan menambah karakter numerik. Nama Alexia Davin 22, password Alexia Davin. Aplikasi menampilkan pesan selamat registrasi Anda berhasil dan dialihkan ke halaman login atau halaman utama. Aplikasi menampilkan pesan selamat registrasi Anda berhasil dan dialihkan ke halaman login atau halaman utama. Status valid. Kesimpulannya,
Berdasarkan hasil uji menggunakan semua test case, maka disimpulkan fungsionalitas form registrasi telah valid. Pengujian fungsionalitas login. Tujuan pengujian ini adalah untuk menguji kesesuaian fungsionalitas login user dengan spesifikasi kebutuhan pengguna. Tahapan pengujian pengguna melakukan akses ke halaman login, pengguna menginput data sesuai dengan form login, mengklik login untuk login. Aturannya, email berupa karakter huruf kapital A sampai Z atau huruf kecil AZ. Email berupa karakter angka, password berupa karakter kapital A sampai Z, huruf kecil A sampai Z, dan angka. Test case for function. Fungsinya login. Test case description-nya input data login dengan benar. Test case action dengan nomor telepon 081378077238 dengan password Alexia Davin. Expected result-nya yaitu aplikasi menampilkan pesan login berhasil dan dialihkan ke halaman beranda. Actual result-nya aplikasi menampilkan pesan login berhasil dan dialihkan ke halaman beranda. Status valid. Yang kedua, input data login dengan data kosong. Test case-nya nomor telepon kosong, password kosong. Expected result-nya aplikasi menampilkan nomor telepon dan password harus diisi. Actual result-nya aplikasi menampilkan nomor telepon dan password harus diisi. Status valid. Input data. Yang ketiga ada input data login dengan karakter huruf. Nomor telepon Alexia David Stanley, password coba. Aplikasi menampilkan pesan nomor telepon yang Anda masukkan salah. Actual result-nya aplikasi tidak menampilkan respon apapun. Status valid. Kesimpulannya bahwa hasil uji dengan menggunakan semua test case, maka disimpulkan fungsionalitas from login telah valid. Dan ketiga ada pengujian fungsionalitas pengecekan tarif pengiriman paket. Tujuan pengujiannya itu untuk menguji kesesuaian fungsionalitas pengecekan tarif pengantaran paket sesuai berat media konsumen. Tahap pengujiannya, konsumen melakukan akses ke halaman tarif, konsumen menginput data sesuai dengan form tarif, konsumen klik cari untuk mengetahui tarif. Aturannya, input data berupa tipe karakter numerik, input tipe karakter numerik hanya sebanyak 6 karakter angka, input data berupa tipe karakter string, tidak ada batasan input tipe karakter huruf. Yang kelima, inputan nama kota tidak boleh kosong, dan keenam, pilihan berat paket tidak boleh kosong. Test case-nya, function pencarian nama kota asal dan tujuan. Test case description, input data mencari nama kota asal dengan karakter angka. Nama kota 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aplikasi tidak menampilkan nama kota atau actual result-nya aplikasi menampilkan no district found. Status valid. Input data mencari nama kota karakter angka sebanyak 7 angka, nama kota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aplikasi tidak menampilkan nama kota, dan actual result-nya aplikasi menampilkan no district found. Data valid. Input data mencari nama dengan karakter huruf, nama kota asal Bandung dan nama kota tujuan Jakarta. Actual expected result-nya aplikasi akan menampilkan pencarian kota. Actual result-nya aplikasi menampilkan pencarian kota Gambir, Jakarta Pusat, dan Bojongsong, Bandung di status valid. Berikutnya ada test case input data mencari nama kota dengan menambah tanda operator seperti bintang, tagar, dan lain-lain. Test case nama kota, tanda seru. Expected result-nya aplikasi tidak menampilkan pencarian kota. Actual result-nya aplikasi menampilkan pencarian kota seperti no district found. Status valid. Input data nama kota dikosongkan. Nama kota kosong. Expected result-nya aplikasi tidak menampilkan pencarian kota, dan actual result-nya aplikasi menampilkan pencarian kota no district found. Status valid. Filter berat paket. Test case-nya menentukan berat paket dengan karakter angka. Weight 1, aplikasi menampilkan harga pengiriman. Actual result-nya aplikasi menampilkan harga pengiriman dan jenis pengiriman valid. Menentukan paket dengan karakter angka lebih dari 1. Yang pertama weight 11 dan kedua weight 111.
Expected result-nya aplikasi menampilkan tarif pengiriman pada 11 dan tidak menampilkan pada 111. Actual result-nya aplikasi menampilkan tarif harga pada 11 dan menampilkan sorry, the area of you choose is out of the coverage pada 111. Status valid. Yang terakhir ada filter ukuran barang. Test case-nya memilih ukuran barang, yaitu item size small. Expected result menampilkan tarif harga. Actual result menampilkan tarif harga untuk jenis paket reguler dan pengiriman 1 hari. Status valid. Kesimpulannya, berdasarkan hasil ujian dengan menggunakan semua test case, maka disimpulkan fungsionalitas tarif telah valid. Berikut adalah black box testing tentang aplikasi yang terakhir. Apa yang terakhir apa fiturnya? Yang Davin, bisa terakhir aktifkan, fiturnya bisa aktifkan kameranya juga nggak? Lagi Menekan tarif pengiriman paket ya. Oke, lanjut. Fungsionalitasnya ada 3, registrasi, login, dan pengiriman pengecekan tarif paket. Berikut, Pak. Terus? Kameranya aktifin dong, kameranya. Bentar, Pak. Oke. Setelah ini Restu ya, atau Naufal ya. Untuk Nadia, Claudia, dan Iwan ya, boleh live ya. Sudah. Oke, sip. Sudah, Pak, cuma 3 itu aja fungsionalitas. Oh, sudah. Oke. Sudah. Udah. Ya, sip. Nomor handphone ya tadi ya? Oh, sudah ya? Iya, nomor telepon. Silakan teman-teman ya, 2 lagi ya. Davin juga kalau sudah boleh live ya. Ya, berikut adalah pengujian aplikasi black box testing tentang aplikasi yang terakhir. Sekian dari saya, ucapkan terima kasih. Iya, sama-sama Davin. Naufal sudah ya, Naufal ya. Naufal belum ya, Naufal. Ya. Belum, Pak. Iya, Pak. Saya sama presentasi, Pak. Sama Restu ya. Iya, Pak. Amar Zaidan. Sudah keluar belum, Pak? Share screen-nya, Pak. Sudah tampil ya, dimaksimalkan ya. Diperbesar lagi. Bentar, Pak. Sudah jelas, Pak? Kurang masih. Sip. Oke. Mulai aja ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Parja dan teman-teman. Di sini nama saya Novel Amir Zaidan Turnip dari kelas DGSI 4402 dengan NIM 670 120 2002. Di sini saya akan mempresentasikan pengujian perangkat lunak dan implementasi pada aplikasi Secepat Express Mobile dengan black box testing. Secepat Express ini merupakan perusahaan jasa pengiriman barang berbasis digital mobile. Aplikasi ini digunakan untuk mempermudah pengguna ekspedisi secepat mengakses segala cara dalam hal pengiriman seperti cek resi, cek ongkir, melakukan order, serta melihat keberadaan gerai si cepat di lokasi terdekat. Langsung aja kita ke testing black box testingnya. Yang pertama, saat buka halaman si cepat Express ini, dia akan langsung menunjukkan ke halaman home. Sedangkan halaman home ini belum bisa di testing, belum ada yang di testing. Selanjutnya ada halaman cek resi, dan cek ongkir. Dan begini penampakannya.
saat di testing dia test case description-nya itu yang pertama mengisi resi dengan benar. Test case-nya mengisi resi cepat. Expected result-nya aplikasi akan pindah ke halaman selanjutnya, yaitu halaman di mana paket Anda berada. Selanjutnya actual result, aplikasi akan pindah ke halaman selanjutnya, yaitu halaman Anda paket berada, statusnya berhasil. Yang kedua, mengisi resi dengan salah. Test case-nya coba mengisi resi dengan ekspedisi lain, dan aplikasi menampilkan pesan alert, nomor resi tidak ditemukan, resultnya sama, dan statusnya berhasil. Yang ketiga, mengecek harga ongkir barang. Test case-nya mengisi kota asal, kota tujuan, dan berat barang. Terus juga actual result-nya aplikasi akan menampilkan harga kiriman, dan actual result-nya sama, dan status berhasil. Dan ini untuk halaman daftar akun seperti ini. Dan langsung di tes. Berikut adalah tes case description-nya. Mengisi data email dengan benar seperti email ini. Emailnya favivu@gmail.com dengan nomor telepon 0812345789. Result-nya aplikasi akan pindah ke halaman selanjutnya, yaitu halaman beranda. Result-nya sama, status berhasil. Yang kedua, form email dan nomor telepon dikosongkan. Export result-nya aplikasi akan menampilkan pesan Anda perlu masukkan email dan nomor telepon, dan statusnya berhasil. Mengisi email atau nomor telepon dengan salah. Emailnya abcd@gmail.com dengan nomor telepon 082313546461. Aplikasi akan kurang detail ya. Kamu harusnya lebih rinci. Detail lagi ya Pak ya. Iya Pak. Ya. Iya Pak, nanti akan dibenerin lagi Pak, akan ditambah-tambahkan lagi yang kurangnya. Berikut aplikasi menampilkan pesan email atau nomor telepon yang Anda masukkan salah, dan statusnya berhasil. Selanjutnya ada halaman edit profile. Bentuknya seperti ini, dan berikut adalah test case-nya. Yang pertama, mengisi nama pengguna dengan benar. Nama penggunanya seperti ini, dan export result-nya aplikasi menampilkan profile dengan nama pengguna, dan status berhasil. Memasukkan nama pengguna, dan export result-nya aplikasi akan menampilkan pesan nama harus diisi. Actual result-nya aplikasi akan menampilkan pesan nama harus diisi dan tidak dapat melakukan aktivitas ke halaman lain. Status berhasil. Yang ketiga, mengisi nama pengguna dengan salah. Nama pengguna harus menggunakan huruf dan seperti ini. Aplikasi akan menampilkan nama pengguna tidak valid. Nama pengguna harus dengan huruf, dan aplikasi menampilkan pesan nama pengguna tidak valid, harus menggunakan huruf dan tidak akan melanjutkan aktivitas ke halaman lainnya. Status berhasil. Sekian aja Pak dari saya Pak. Begitu Pak. Oke. Masih banyak kurang Pak. Mohon maaf Pak. Ya, Restu, silakan Restu. Baik, terima kasih banyak Pak atas waktunya Pak. Selamat siang. Ya, selamat siang. Baik Pak, izin share screen Pak. Boleh. Apakah sudah terlihat? Masih belum ya? Nah, ini sudah ya. Sebenarnya. Besar dulu ya, diperbesar. Kamera bisa diaktifkan? Bisa Pak. Oke ya, silakan. Perbesar dulu ya tampilannya itu di zoom. Oke, lebih ini lagi tuh berapa persen? Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Restu Pakerti dari kelas D3SI 4403 dengan NIM 6701202023. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara hosting dan domain secara gratis menggunakan website 00000webhost.com. Cara yang pertama, kita kunjungi halaman website https://id.000webhost.com dan daftarkan akun secara gratis. Seperti ini, kita daftarkan akun. Setelah itu kita
Di sana kan ada pilihan gratis atau berbayar. Kita pilihnya yang berbayar. Kemudian setelah mendaftar, maka akan menampilkan halaman seperti ini, home-nya. Saya menggunakan WordPress sebagai websitenya, maka install WordPress. Saat install WordPress, kita diperintahkan untuk mengisi username admin, password admin, URL sebagai alamat untuk websitenya, dan bahasa. Kemudian baru kita bisa install WordPress. Ini untuk proses install WordPress. Kemudian setelah instalasi selesai, maka kita akan masuk ke akun WordPress. Setelah masuk, kita sudah bisa untuk membuat website menggunakan WordPress. Setelah kita membuat WordPress, kita bisa langsung publikasikan dan sudah jadi. Ini untuk hasilnya. Sudah, Pak. Ini untuk hasil WordPress-nya. Iya. Barusan ngehang ya laptop saya ini soalnya dari tadi. Ya, sip. Oh, iya, Pak. Izin stop sharing, Pak. Ya. Ini Gena bimbingan PA atau apa, Gena? Ini Pak, waktu itu belum kebagian prasidang, yang prasidang ulang. Gena, kamu mahasiswa saya, Gena? Mahasiswa Iya, Pak. saya? Iya, Pak. Judulnya apa PA-nya? Aplikasi peminjaman barang untuk kegiatan mahasiswa, Pak, modul vendor. Oh ya, Restu boleh live ya, Restu ya. Maaf Pak, saya mau tanya Pak, izin bertanya Pak. Ya. Untuk saya kemarin nggak bisa ikut asesmen Madis Pak yang ketiga, itu bagaimana ya Pak? Oh, oke. Soalnya di rumah saya kemarin dari tanggal 9, 10 sampai 11 jaringan internetnya mati Pak. Oke. Ditunggu dulu ya ini ya. Apa nanti kamu tetap bilang di grup ya? Baik Pak. Gena, kalau Wahyu Agnesia ada nggak kamu tuh? Terakhir saya tahu Pak infonya dilihat dari sosial media tuh dia kayaknya pindah kampus deh Pak. Pindah kampus? Iya, saya kira udah kasih informasi ke Bapak. Boleh tahu kenapa pindah kampusnya? Nah itu Pak kurang tahu soalnya setiap ngechat itu nggak pernah dibales Pak.